masalah. Masa orang nggak boleh nangis? Wajar aja kan, manusiawi kan. Tapi mungkin alasan mereka percaya bercerai apa sih bang? Karena selama ini kan dari pihak Ricis kan bisa dibilang kan cukup tutup mulut nih mungkin bungkam. Bukan bungkam. Ini kan soal perceraian. Aib ya kan? Nggak ada loh orang mau perceraian. Coba menahan diri kan ada fasilitasnya dari pengadilan. Udah di pengadilan aja kita ceritanya. Pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan sedang diambang perceraian. Banyak pihak menyayangkan keinginan Ria Ricis telah menggugat cerai suaminya. Kasus perceraian YouTuber Ria Ricis dan sang suami, Teuku Ryan masih terus bergulir. Terbaru, keduanya telah menjalani sidang perceraian perdana pada Senin, 19 Februari 2024, kemarin. Persidangan itu berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mediasi. Namun usai menjalani sidang mediasi, Ria Ricis pun kedapatan memegang tisu dan sesekali mengusap wajahnya. Kuasa hukum Ria Ricis, Hendra Kasiregar pun membongkar alasan kliennya menangis. Menurutnya, tangisan yang dialami Ricis merupakan hal wajar karena kliennya tengah mengalami permasalahan di hidup pernikahannya yang baru menginjak 2 tahun. Ricis ini ada suatu masalah, masa orang nggak boleh nangis wajar aja lah kan manusiawi, ujar Hendra, dikutip YouTube Intens Investigasi, Selasa, 20 Februari 2024. Disebut selalu bungkam terkait penyebab perceraiannya, Hendra beranggapan hal tersebut merupakan aib yang seharusnya patut ditutupi. Bukan bungkam, alasan cerai, cuma ini kan soal perceraian itu kan aib ya kan, enggak ada loh orang mau bicara yang aneh-aneh gitu kan, sambungnya. Hendra menyebut alasan-alasan perceraian Ria Ricis Teuku Ryan sudah tertampung di dalam pengadilan. Untuk menahan diri, kan ada fasilitasnya di pengadilan ya sudah di pengadilan aja kita ceritanya, tegasnya. Disinggung soal keinginan Ricis kekeh bercerai, Hendra belum dapat menjelaskan dengan pasti. Pasalnya, hasil sidang mediasi pun juga belum keluar hingga saat ini. Kalau kekeh cerai, kita belum bisa jawab karena prosesnya masih mediasi tadi kan, dan hasil mediasi kami juga belum tahu karena belum keluar, terangnya. Soal peluang rujuk, Hendra berharap bahwa hal baik tersebut bisa terjadi dalam rumah tangga Ricis dan Ryan. Rujuk, itu kan suatu hal yang positif ya kan, enggak ada salahnya, imbuhnya. Akan tetapi, sebelum perkara ini masuk ke pengadilan, pihak keluarga pun telah mengupayakan keduanya untuk berdamai namun berakhir nihil. Cuman upaya, mendamaikan, itu kan sudah dilakukan juga sebelum masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh pihak keluarga, tandasnya. Kuasa hukum Ria Ricis, Hendra Siregar. Tangkapan layar kanal YouTube Intens Investigasi. Psikolog duga alasan Ria Ricis bersikeras cerai. Sementara itu, psikolog Rosmini Agus Salim atau yang akrab disapa Bunda Romi menduga kuat soal alasan Ricis bersikeras untuk berpisah. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa, 20 Februari 2024, Bunda Romi menyebut Ricis tak mau mempertahankan rumah tangga karena Ryan tak bisa berubah lagi. Mungkin rasa keras hatinya itu karena ada hal yang dia pikir gak bakal bisa berubah lagi. Jadi ngapain dipertahankan? Gitu, jelasnya. Menanggapi sikap YouTuber 28 tahun itu, Bunda Romi menyarankan agar Ricis mau saling berupaya kembali memperbaiki rumah tangga. Meski demikian, Bunda Romi tak mau memberikan saran lebih jauh lantaran tidak secara pasti mengetahui permasalahan. Menurut saya, kenapa nggak mencoba berupaya? Tapi saya nggak bisa ngomong begitu karena kita nggak menjalaninya. Kalau yang menjalaninya mungkin, berpikir, perbedaan sudah terlalu jauh jadi nggak worth it untuk dipertahankan, sambungnya. Teuku Ryan mengaku sudah mengerahkan tenaga dan pikiran yang maksimal untuk mempertahankan rumah tangga. Akan tetapi, Ricis memilih jalan lain. Mohon doanya intinya saya sudah berusaha semaksimal mungkin mempertahankan rumah tangga saya. Kalau ada berita yang gak enak di luar, itu tidak benar, insya Allah Allah Maha Tahu, katanya. Ryan juga menyatakan tak akan membalas atau mungkin membuka aib Ria Ricis. Karena mau bagaimanapun Ria dikatakan adalah ibu dari anaknya. Intinya mohon doanya supaya semua baik-baik saja dan ada satu hal, intinya saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya. Karena dia sampai kapanpun mau kami bersama atau enggak, dia tetap ibu dari anak saya itu saja, ungkapnya.
Disinggung hasil mediasi, Rian meminta agar diberikan kelancaran. Ia juga menyerahkan masalah ini ke tim pengacaranya. Gak ada kesulitan apapun itu, mohon doanya agar ada kelancaran, namanya juga mediasi ya, semoga ada titik terang, intinya itu saja. Saya minta tolong semuanya saya serahkan ke kuasa hukum saya, imbuhnya. Majelis Hakim 4 Jakarta Selatan masih berusaha mempersatukan kembali rumah tangga Ricis dan Teuku Ryan. Pihak kuasa hukum keduanya pun bakal agendakan pertemuan untuk mengupayakan perdamaian. Meskipun hasil mediasi tidak diungkapkan secara gampang, namun Teuku Ryan bertekad pertahankan rumah tangganya dengan Ricis. Pasti, pertahankan. Cuma selebihnya saya serahkan ke pengacara, ungkap Teuku Ryan. Berada di ujung tanduk, Ricis diketahui sudah menggugat cerai Ryan ke Pengadilan Agama, Jakarta Selatan. Sidang perdana perceraian itu juga sudah digelar pada Senin, 19 Februari 2024. Di tengah-tengah proses perceraian keduanya, muncul video yang menampilkan Ricis tengah mengutarakan isi hati terkait hubungannya dengan Ryan. Ricis bercerita mengenai hubungannya dengan Teuku Ryan. Ricis mengungkap dirinya dengan Ryan tidak pacaran. Setelah saling mengenal, tidak lama kemudian keduanya memutuskan untuk menikah. Kan aku sama suami aku, sama papahnya Moana kan gak pacaran. Baru kenal tuh sekitar sebulanan, kata Ricis dikutip Viva, Senin, 19 Februari 2024. Baru kenal, terus, nikah. Alhamdulillah dikasih anak. Bayangin kita gak pacaran yang kayak orang-orang yang bertahun-tahun itu, enggak, tambahnya. Setelah menikah, keduanya pun dikaruniai anak. Ricis mengaku belum puas melewati masa-masa awal hubungan dengan Ryan sebelum punya anak. Terlebih, saat Ricis mengandung, ia merasa hubungannya dengan Ryan tidak seperti saat awal-awal, karena fokus Ryan saat itu ke anak. Saat hamil trimester 2 dan 3, Ricis mengaku kurang merasakan kehangatan dalam hubungannya dengan Ryan. Makanya aku tuh masih merindukan masa-masa itu. Dan kenapa aku bilang belum cukup, belum puas masa-masa pacarannya, karena waktu aku nikah terus hamil. Dari trimester 2 sampai trimester 3 itu, aku sama Ryan itu udah yang kayak gimana ya, udah gak seawal-awal kayak sebelumnya, ungkapnya. Jadi tuh waktu udah trimester 2 trimester 3, Ryan tuh sudah fokus ke adiknya di dalam perut ini, Moana. Jadi yang dia udah takut lah, apalah gitu-gitu. Jadi dari trimester 2 sampai trimester 3 aku tidak merasakan kehangatan lagi. Makanya kalau misalnya disuruh hamil lagi, masa aku disuruh ngulang lagi hal-hal itu, kata Ricis.